Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi seluruh peserta Dolan seri ke-85 pada tanggal 26 Agustus hari ini. Pada hari ini kami mengundang dari Ikatan Dokter Anak Indonesia dengan topik besar update tata laksana epilepsi pada anak. Pada hari ini kita akan dibantu oleh moderator kami, Dr. Ula Hanifah, dan kemudian dengan pembicara yang pertama, Dr. Suni Mariana Samosir, spesialis anak MCAT Clean, yang merupakan staf Departemen atau KSM Ilmu Kesehatan Anak FK UNER RSUD Dr. Sutomo, dan narasumber kedua, Dr. Riza Noviandi, spesialis anak konsultan, yang juga merupakan staf Departemen atau KSM Ilmu Kesehatan Anak FK UNER RSUD Dr. Sutomo. Kita akan memulai acara kita webinar hari ini. Kami serahkan ke Dr. Ula untuk bisa memimpin acara hari ini. Terima kasih, Dok. Baik, terima kasih banyak Dokter Salmon. Jadi sekarang kita akan membahas mengenai update tata laksana epilepsi pada anak. Kami ucapkan selamat datang sebelumnya kepada pembicara yang luar biasa. Di tengah kita sudah ada yang pertama yakni Dr. Sani Mariana Samosir, SPA MTech Clean. Beliau merupakan staf Departemen atau KSM Ilmu Kesehatan Anak FK UNER dan juga RSUD Dr. Sutomo. Selamat sore, Dokter. Selamat sore, Dokter Wela. Siap. Sehat ya, Dok ya? Sehat. Baik. Ini jadinya nggak praktek nih, Dok? Atau gimana? Karena acara Reschedule. reschedule, wah, luar biasa. Karena acara Dolan ini mau berbagi ilmu dulu ya, Dok, sama teman-teman sejauh yang ada di sini. Terima kasih banyak, Dokter Sani. Baik, untuk yang kedua ada Dokter Riza Noviandi, SPAK. Beliau merupakan staf Departemen atau KSM Ilmu Kesehatan Anak FK UNER dan juga RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Selamat sore, Dokter Riza. Sore, Sore, Dok. Sehat, Dokter? ya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih di rumah sakit ini, Dok? Atau sudah di rumah? Di tempat lain pokoknya. Di tempat lain. Baik, baik. Baik, terima kasih banyak dokter yang sudah menyempatkan waktunya. Jadi Dolan ini merupakan acara mingguan yang diadakan di Surabaya dan sekarang mencapai seri ke-85 dan untuk pada seri kali ini hadir perwakilan dari IDAI yang akan membahas update tata laksana epilepsi pada anak. Baik, mungkin bisa awali dok dengan introduction mungkin dari PPT, boleh dari Dokter Riza atau Dokter Sani yang ingin membagikan PPT-nya, monggo kami persilahkan. Terima kasih, Dokter Ula. PowerPoint-nya kami jadi satu ya. Nanti saya yang memulai, nanti Dokter Novi yang akan melengkapi dan mengakhiri. Mudah-mudahan ilmunya Siap, bermanfaat dalam tata laksana epilepsi pada anak. ya, siap. Silakan dokter. Apakah slide-nya sudah terlihat jelas? Sudah dokter, silakan dok. Ya, baik. Selamat siang agak sore semuanya, rekan-rekan Ikatan Dokter Anak Indonesia Cabang Surabaya. Terima kasih atas kepercayaannya kepada kami di Divisi Neurologi Anak Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo untuk boleh sharing mengenai update tata laksana epilepsi pada anak. Jadi ini adalah tim kami, staf di Divisi Neuro, ada saya Dr. Sani, senior saya Dr. Riza Noviandi, spesialis anak konsultan neurologi, dan Prof. Prastia Indra Gunawan. Nah, topiknya adalah tentang epilepsi ya. Seringkali kami mendapatkan konsulan nih, epilepsi bukan ya, kejang bukan ya. Sebelum membahas tentang epilepsi, mungkin ada baiknya saya mengingatkan kembali tentang apa itu kejang ya. Kalau misalkan kejang itu apabila didapatkan bangkitan atau aktivitas abnormal ya, aktivitas listrik otak yang abnormal berlebihan yang dapat memunculkan gambaran neurologi bisa berupa gerakan motorik, sensorik, ataupun yang lainnya. Nah, kejang itu bisa dengan pencetus dan bisa muncul tanpa pencetus. Nah, epilepsi ini adalah apabila didapatkan bangkitan kejang tanpa provokasi yang berulang minimal 2 kali atau lebih dengan jarak antar kejang atau interval lebih dari 24 jam. Maksudnya tanpa provokasi bagaimana, Dok? Nah, ada lagi kejang yang lain, kejang yang ada provokasinya disebabkan karena sesuatu hal, namanya acute symptomatic seizure. Nah, sesuatu hal itu bisa macam-macam.
Jadi dokter sekalian bisa karena kalau misalkan pada kasus anak-anak ya yang mungkin kita jumpai adalah kejang yang dicetuskan karena demam. Nah, itu kejang dengan pencetus, jadi bukan epilepsi, itu kejang demam. Atau kejang yang dicetuskan oleh gangguan metabolik karena dia hipoglikemia, itu bukan epilepsi. Atau kejang yang dicetuskan karena adanya suatu elektrolit imbalance, itu juga bukan epilepsi. Atau kejang-kejang dengan pencetus lain, misalnya ada infeksi di otak, atau ada trauma, atau ada tumor pada otak. Nah, jadi kalau epilepsi, apabila didapatkan kejang tanpa provokasi atau pencetus dan dia berulang dengan interval lebih dari 24 jam. Dok, gimana kalau misalkan kejangnya terjadi 2 kali tapi jaraknya berdekatan? Nah, itu masih dianggap satu klaster. Jadi tidak bisa kita anggap interval lebih dari 24 jam. Nah, kemudian ada yang kedua. Nah, ini adalah sindroma epilepsi. Sindroma epilepsi itu merupakan kumpulan dari gejala klinis yang dia terjadi bersamaan secara konsisten dengan kejang sebagai gejala utamanya. Kalau pada anak-anak ada beberapa sindroma epilepsi yang mungkin saja kita pernah jumpai ya, atau paling nggak kita pernah dengar-dengar nih. Salah satu yang cukup sering adalah childhood absence epilepsy atau kejang bengong. Nah, kumpulan gejala klinisnya bagaimana sih dok yang terjadi secara bersamaan dan konsisten? Kalau pada childhood absence, kita bisa melihat bahwa bentuk kejangnya selalu konsisten, dia bengong. Anaknya tiba-tiba diam, tidak merespon dengan durasi yang beberapa detik. Nah, ini konsisten dengan gambaran EEG-nya atau elektroencephalografinya, di mana kita akan mendapatkan gambaran berupa tri atau 3.5 spike and wave discharge. Dan ini seringkali terjadi pada anak-anak. Nah, umumnya kalau anaknya sudah lebih besar ya, ini ada beberapa yang self-limited. Kemudian sindroma epilepsi lain yang sering kita jumpai pada usia anak-anak adalah kalau dulu istilahnya adalah Rolandic epilepsi. Nah, kekasannya dia seringkali muncul ketika anaknya tidur. Kejangnya berupa gerakan vokal satu sisi, kemudian diikuti gerakan mengiler. Nah, ini konsisten dengan gambaran rekam otaknya yang mengarah ke Rolandic dan berbagai macam sindroma epilepsi yang lainnya. Tuh. Nah, kalau untuk mengenali sindroma epilepsi itu kita akan memerlukan waktu banyak sekali untuk belajar, tapi yang perlu dipahami oleh rekan-rekan dokter sekalian di sini adalah apabila kita menjumpai bangkitan kejang tanpa provokasi berulang, maka kita harus mencurigai apakah anak ini mengalami suatu epilepsi atau tidak. Kemudian perlu kita kenal juga ya, tadi sudah epilepsi, kejang-kejang. Nah, kejang itu tipenya ada berbagai macam, dokter sekalian. Ada yang dia vokal atau satu sisi tubuh, artinya pencetus kejangnya dari satu sisi hemisfer. Atau ada juga kejang yang general. Nah, kalau berdasarkan ILAI 2017, ILAI ini adalah International League Against Epilepsy atau Badan Epilepsi Dunia. Ini mengklasifikasikan tipe kejang berdasarkan onsetnya. Jadi ada yang onsetnya, artinya dia dimulainya dari salah satu sisi vokal onset, atau atau dia generalized onset dari kedua sisi tubuh, atau tidak diketahui. Kalau tidak diketahui itu kita sebut dengan unknown onset. Nah, untuk vokal onset sendiri itu ada berbagai macam jenisnya ya. Ada yang dia disertai penurunan kesadaran, impaired awareness, ada yang tanpa disertai penurunan kesadaran. Bentuk kejang itu berbagai macam. Jadi kalau mungkin dulu kita dokter muda belajar kalau kejang tuh selalu kaku kelojotan, ternyata tidak. Ya, jadi ada berbagai macam bentuk kejang. Saya sebutkan beberapa contohnya ya dengan deskripsi, mudah-mudahan bisa dibayangkan. Kalau untuk kejang vokal itu ada yang motor onset, artinya ada gerakan yang nyata yang kita bisa lihat, ada juga yang non motor onset. Kalau untuk gerakan yang motor onset itu ada gerakan automatism. Seperti apa itu automatism behavior? Itu seperti contohnya adalah gerakan seperti mencucu-mencucu. Nah, itu gerakan automatism. Atau motor onset berupa kejang atonik. Artinya tonusnya hilang, anaknya menjadi lumpuh, dia jatuh begitu saja. Atau klonik, nah ini gerakan kejang kelojotan, ritmis, jerking yang ritmis. Kita sering kali melihat di IGD ya. Kemudian ada kejang bentuk kejang lain yaitu epileptic spasm. Dia kaku, badannya ditekuk gini. Nah, durasinya sangat cepat, tidak sampai 3 detik.
Ada juga bentuk motor, kejang motor yang lain, yaitu kejang hiperkinetik. Namanya aja hiperkinetik, artinya dia bergeraknya berlebihan. Contohnya thrashing, dia tangannya bergerak-gerak atau kakinya pedaling seperti menendang-nendang. Kemudian bentuk kejang motor onset yang lain adalah kejang mioklonik. Nah, mioklonik ini dia sama-sama jerking, tapi dia asinchroni dan biasanya munculnya cepat saja gitu, tidak ritmis berulang seperti kejang klonik. Kemudian ada juga kejang tonik. Nah, tonik dia artinya kejangnya kaku. Beda dengan atonik ya. Kemudian itu kalau kejang yang terlihat karena ada gerakan motorik. Nah, bagaimana dengan kejang yang non motor onset? Kejang yang non motor onset ini beberapa contohnya adalah kejang autonomik. Nah, maksudnya bagaimana nih dok kejang autonomik? Ya, terlihat fungsi otonomnya. Misalnya orangnya menjadi flashing atau kemerahan, kemudian berkeringat atau bulu kuduk berdiri. Atau yang sering kita jumpai pada anak-anak apabila didapatkan mual muntah. Nah, Miller hipersalivasi itu termasuk kejang non motor yang tipenya otonomik. Kemudian bisa juga didapatkan bentuk kejang non motor yang dia behavior arrest. Artinya apa? Ya berhenti, tiba-tiba dia diem aja, pause gitu. Seakan-akan dunia berhenti. Bentuk kejang yang lain adalah kognitif. Nah, maksudnya gimana nih kejang kognitif itu apabila dia mengalami gangguan atau problem pada kemampuan berbicara ataupun berpikir atau mengalami deja vu atau mengalami gangguan memori. Ini bisa merupakan bagian dari kejang kognitif. Kejang emosional. Nah, ini juga ada juga nih kejang yang bersifat emosional. Adanya muncul emosi-emosi tertentu. Kemudian ada juga kejang yang dia berupa tertawa dan menangis. Nah, itu ada juga kejang tertawa itu namanya gelastic seizure. Itu bisa muncul pada beberapa kasus-kasus atau kejang yang malah orangnya menangis. Dan juga ada kejang sensori di mana orang bisa mengalami numbness atau apa ya, numb itu tidak bisa merasakan atau tingling, geringgingan itu juga bisa. Nah, namun gejala-gejala ini untuk yang general onset juga mirip ya, cuman ini onsetnya pada satu sisi, pada general itu kita bisa temukan dalam kedua sisi. Namun hal ini sangat sulit kita amati pada anak-anak ya, karena anak-anak itu dia belum bisa ngomong. Pas mau kejang aku merasakan ini, merasakan itu. Jadi ya kita bisa mengamati dari apa yang terjadi pada saat dia kejang, kemudian apa yang terjadi sebelum, mungkin perubahan-perubahan yang terjadi sebelum dan setelah anak kejang. Itu kira-kira tentang gambaran tipe-tipe kejang yang bisa kita dapati pada anak-anak. Nah, kemudian kita berlanjut nih, kalau sudah ketahuan dia kejang tanpa pencetus, tahu tipenya, maka kita akan melakukan tata laksana. Untuk tata laksana ada berbagai macam obat sejak zaman bahula ya, bromide yang paling pertama tahun 1800-an. Kemudian kita mulai masuk ke dalam era obat anti kejang, anti seizure medication generasi pertama. Jadi obat kejang ini yang zaman dulu-dulu itu malah masih kita banyak pakai sekarang ya. Ini generasi pertamanya anti seizure medication, diantaranya adalah fenobarbital, ini tahun 1900 sudah ada. Kemudian phenytoin tahun 1940-an ditemukan, kita juga masih menggunakan. Ada juga steroid yang kita gunakan pada beberapa kasus kejang tertentu. Kemudian mulai melaju lagi ke obat anti kejang yang generasi kedua. Di sini ada beberapa obat yang kita bisa gunakan yang tersedia di Indonesia. Di antaranya adalah mungkin yang teman-teman sering jumpai dan juga menggunakan adalah obat-obatan asam valproat, kemudian carbamazepin, ya, diazepam, clonazepam, dan clobazam. Ini yang kami tebali, ini adalah obat-obatan yang sering digunakan dan banyak tersedia. Kemudian semakin maju ya zaman dan penelitian, orang-orang akan mencari obat yang memiliki efikasi lebih tinggi dan memberikan efek samping lebih rendah. Mulailah muncul obat anti kejang yang generasi ketiga. Di antaranya yang tersedia di Indonesia adalah topiramat, levetiracetam, lamotrigin, perampanel, gabapentin, zonisamide, dan berbagai macam. Yang banyak tersedia di fasilitas kesehatan tingkat pertama, tingkat kedua, ini adalah yang kami beri tebal di dalam kotak-kotaknya.
Oke, mungkin yang untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh sejawat saya, Dr. Riza Noviandi, dokter spesialis anak konsultan. Silakan, Dr. Riza Noviandi. Ya, terima kasih banyak dokter Suni. Penjelasannya tadi sudah jelas ya, jadi mengenai definisi epilepsi dan jenis-jenis kejang. Dan jangan lupa untuk diagnosis epilepsi, emang kita selain sudah ada 2 kali kejang tanpa provokasi, sebaiknya secara klinis bisa kita tegakkan dengan itu, tetapi ada baiknya bila kita juga melakukan pemeriksaan penunjang seperti elektroencephalografi. Nah, dan untuk terapinya tadi sudah dijelaskan untuk secara garis besarnya dari apa timelinenya tadi ya. Jadi sudah ada lini pertama, generasi pertama, generasi kedua, dan generasi ketiga. Dan secara garis besar ini yang merupakan titik kerjanya dari obat-obat tersebut. Mungkin memang tampak rumit, tapi secara garis besar ada dua, bisa dibagi dua, yaitu menurunkan eksitasi dan meningkatkan inhibisi. Untuk meningkatkan eksitasi sendiri, menurunkan eksitasi sendiri seringkali yang ini yang mohon maaf, kotaknya yang phenytoin ini ya, dia menghambat voltage gate NA channel. Kemudian levetiracetam juga menghambat di SV2A. Kemudian yang meningkatkan inhibisi adalah yang bekerja di reseptor GABA. Terutama yang terkenal adalah benzodiazepin seperti lorazepam, diazepam, midazolam. Kemudian juga barbiturat seperti fenobarbital atau pentobarbital. Nah, kalau pregabalin juga bekerja di GABA dan tiagabin. Jadi ini obat yang meningkatkan inhibisi dan bisa dibilang kurang lebih yang kiri ini yang lebih meningkatkan inhibisi, sedangkan yang kanan lebih mengurangi eksitasi ya. Kalau disebutkan satu-satu nanti agak menurut saya tidak perlu disebutkan satu-satu. Nanti kita banyakkan ditanya jawabnya aja. Mungkin selanjutnya, Dokter Tani. Oke, ini guideline untuk terapi kejang vokal dan general. Dari ILAE sudah ada, tapi emang yang paling baru tahun 2013 dan NICE sendiri, NICE guideline sendiri mengeluarkan tahun 2022. Jadi, kita memberikan terapi epilepsi atau kejang berdasarkan tipe kejangnya. Idealnya adalah nomor satu adalah monoterapi. Monoterapi adalah kita menggunakan sebisa mungkin hanya satu jenis obat saja yang sesuai dengan jenis kejangnya dengan melakukan titrasi dari dosis terendah hingga tertinggi. Kemudian apabila sampai harus, oh maaf nanti saya bahas tentang politerapi, saya akan bahas untuk yang tipe-tipe kejang. Jadi sesuai dengan jenis kejang yang dibagi oleh ditunjukkan oleh dokter Sanin tadi, kita bedakan berdasarkan onsetnya. Ada onset kejang vokal dan ada onset kejang general. Untuk kejang vokal yang baru terdiagnosis, memang lini pertama kalau berdasarkan ILAE 2013 yang dengan clinical evidence A adalah oxcarbazepine. Kemudian yang terbaik berikutnya adalah carbamazepine, phenobarbital, phenytoin, valproic acid, topiramate, dan vigabatrin. Tapi dan di NICE-Guideline tahun 2022 sendiri, di lini pertama untuk minoterapi adalah lamotrigin dan levetiracetam. Keduanya adalah obat generasi kedua ya, generasi ketiga ya. Jadi saya mengerti kalau tidak semua tempat ada. Tapi jangan bingung, lini keduanya masih ada carbamazepine dan oxcarbazepine dan sunisamid. Saya yakin carbamazepine masih banyak tersedia. Jadi di seluruh Indonesia insya Allah kalau carbamazepine masih ada. Oxcarbazepine tidak selalu. Jadi tapi kalau carbamazepine masih ada. Nah, sedangkan kalau lini pertama kurang efektif, bisa dengan lini keduanya ini kombinasi ya maksudnya. Jadi tambahan. Ini maksud tambahan adalah obat-obat yang digunakan untuk apabila monoterapi sudah dosis maksimal tapi hasilnya masih belum terkontrol. Jadi penurunan kejangnya masih di atas 50% ya. Jadi kalau dia tidak turun sama sekali, sebaiknya diganti. Jadi emang kita harus evaluasi, kita kasih satu macam obat, kita lakukan titrasi. Kalau sudah dosis maksimal ada perbaikan, berarti kita cukup menambahkan. Tapi kalau tidak ada perbaikan, sebaiknya ganti obatnya. Berarti dia tidak sesuai. Nah, jadi untuk tambahan, bisa ya tadi ya. First line tetap carbamazepine, lamotrigin, levetiracetam. Sayangnya kalau sudah mulai tambahan ini sudah masuk lini kedua sebagian besar. Tapi Anda tidak perlu takut. Valproat bisa digunakan juga untuk kejang vokal di lini keduanya. Jadi memang obat-obat yang merah ini yang belum masuk Indonesia ya biasanya. Grifracetam, cannabinoid, kemudian itu sayangnya ini mungkin masih agak sukar untuk dicari di Indonesia. Kemudian untuk kejang general yang sering kita lihat adalah general tonic-clonic. Nah, yang lini pertama yang nggak usah khawatir, yang tersedia di semua rumah sakit yaitu asam valproat. Jadi Anda tidak usah bingung.
Ya, meskipun di LAI 2003 tidak ada yang bukti A, tapi di NIST guideline dia dipakai sebagai lini pertama. Jadi sebenarnya Anda nggak usah bingung, mau kejang vokal dan general, kasih valproate Anda tidak akan salah, ya, karena dia termasuk lini pertama. Lini keduanya lamotrigin dan levetiracetam. Baik sebagai tambahan, tambahan pun valproate termasuk lini pertama untuk obat tambahan, jadi tidak ada masalah sama sekali. Nah, yang kita harus perhatikan adalah berdasarkan epidemiologi, kejang paling banyak itu justru kejang vokal. 60% kejang yang ada itu harusnya kejang vokal. Tapi Anda tidak akan pernah mendengar orang tua mengeluh kejang vokal. Saya jamin itu ya. Keluhannya mesti oh, goyang loh seluruh tubuh, matanya melirik ke atas. Nah, seperti itu. Jangan lupa, seperti dijelaskan Dokter Suni tadi, ada kejang vokal to general. Kalau sudah vokal to general, eh, ketahuannya orang tuanya sebagai general, itu sukar sekali, ya. Dan seringkali kita kadang lupa menanyakan, matanya melirik kemana, atau mukanya menoleh kemana, atau tangannya mana dulu yang lebih baik, apa, lebih dulu bergoyang, itu kita lupa pertanyakan ke orang tua pasien. Ya wajar ya, karena orang tua pasien sendiri kan seringkali tidak melihat awal kejang, dan mereka sudah panik, jadi sudah nggak kepikiran lain-lain. Pokoknya ya, pokoknya saya minta tolong apa, anak saya ditangani seperti itu. Wajar. Jadi makanya kenapa video sangat penting. Video adalah, jadi gini, seringkali mengenali kejang itu susah. Susah sekali. Bahkan dokter spesialis anak bagian konsultan neurologi pun masih susah mengenali kejang. Jadi saya mengerti kalau dokter sukar mengenali kejang, apalagi orang tua. Ya, tidak ada masalah. Makanya itu kita selalu harus berpesan ke orang tua apabila kita sudah menangani kejang anaknya, Bu, apabila anaknya kejang lagi, Anda tetap tenang, saya sarankan video. Jadi kan zaman sekarang kan ya HP itu kan ya kurang lebih di jangkauan tangan terus ya, seringnya ya. Tinggal tekan tombol power 2 kali sudah nyala kameranya. Langsung direkam aja. Sambil ditangani. Jadi emang harus lebih dari 1 orang sih idealnya. Nah, ideal untuk video yang bagus adalah menampilkan mulai dari wajah sampai ke seluruh tubuh ya. Jadi dalam satu gambar itu tertampilkan semuanya, jangan cuma mukanya, jangan cuma tangannya, kakinya gitu ya. Baiknya ditampilkan semua. Nah, dari situ kita bisa mengenali. Kalau habis, apalagi kalau paling bagus adalah sudah apa sudah tampil semua terus dekatkan ke wajahnya, tangannya itu digerak-gerakan itu lebih bagus. Ya. Oh ya, lanjut dokter sini slide berikutnya. Nah, ini yang berdasarkan jenis kejangnya ya. Ini juga yang selain yang tadi, ini juga bisa dipakai. Jadi kita bisa lihat di sini kalau plus adalah dia efektif. Kalau minus tidak efektif, tanda tanya tidak jelas, dan X memperberat. Anda nggak perlu terlalu menghafalkan susah-susah, hafalkan yang memperberat. Ya, yang paling banyak memperberat adalah di kejang tipe yang mioklonik sama absan. Di situ obat-obat lini pertama itu seringnya memperberat. Ya, phenobarbital, phenytoin, karbamazepin, tiga-tiganya memperberat kejang absan. Ingat, pasien kadang-kadang tidak hanya punya satu jenis kejang. Kadang-kadang pasien bisa lebih dari satu jenis kejang. Jadi kalau sudah ada kejang yang dia rasa ada melamun, terus yang mioklonik yang kayak jerk, yang kayak terkejut seperti itu tadi, sebaiknya jangan pakai ini pertama. Nah, untungnya apa? Anda bisa lihat di asam valproat. Dia positif, efektif untuk semua. Jadi Anda nggak usah bingung. Tipe jenis kejang apapun bisa bisa menggunakan valproat. Itu pula dengan levetiracetam dan topiramat. Ya, dia bisa dipakai untuk semua jenis kejang. Untuk dosisnya, ya dosisnya gampang lah, nanti kan bisa tahu sendiri. Apa? Maksud saya itu bisa ditanyakan sendiri. Lanjut dokter sini. Nah, kalau, nah ini untuk yang mengatasi kejang saat, tadi kan obat epilepsi itu gunanya adalah untuk controller ya. Jadi bukan diberikan saat sudah nggak kejang, diberikan untuk mengendalikan kejang supaya dia nggak kejang lagi. Tetapi saat anaknya kejang, terutama untuk dokter IGD ya, ini ya, dokter umum atau dokter IGD, ini adalah algoritma yang paling penting. Ini adalah algoritma yang dibuat oleh UKK Neurologi Anak, di mana dia merupakan tata laksana kejang yang akut. Apapun penyebab kejangnya, mau trauma, epilepsi, apa, metabolik, tumor, sama. Anda nggak usah bingung. Nomor 1 tetap dia spam. Karena kita dari spam ya. Kalau di luar negeri nomor 1 laras spam. Karena dia jauh lebih cepat onsetnya dan apa dan lebih singkat itunya. Apa duration of actionnya ya.
Nah, diazepam perektal yang pertama kalau ini setting pre-hospital sebelum di rumah sakit, kalau ada punya ya kalau punya ya biasanya orang tua yang punya ini adalah orang tua yang anaknya epilepsi, dia sudah punya biasanya diazepam perektal. Kita masukkan ke pantatnya, kemudian bisa diulang sampai 2 kali dengan jarak 5 menit kalau kejangnya belum berhenti. Setelah itu dilakukan, saya sih selalu menyarankan meskipun sudah dikasih diazepam, sebaiknya tetap berusaha siap-siap berangkat ke IGD karena nggak tahu tiba-tiba dia nggak berhenti kan bias ya. Jadi seringkali saya emang bisa sampai 2 kali, tapi seringkali saya menyarankan kalau 1 kali nggak berhenti langsung jalan ke IGD. Di IGD kita masih punya space untuk memberikan diazepam IV ya. Jadi diazepam yang diberikan maksimal 2 kali, apapun bentuknya, mau IV 2 kali, rektal 2 kali atau rektal plus IV sekali. Jangan sampai 3 kali ya, karena kalau sudah lebih dari 2 kali nanti efek depresi nafasnya bisa muncul. Atau kalau diazepam sukar ditemukan, selama rumah sakit Anda punya OKA, pasti punya midazolam. Sudah nggak ada alasan. Midazolam yang dipakai di sini adalah midazolam IV. Anda bisa pakai ditaruh di sepetnya itu, sepet 1 cc, dialirkan, disuntikan IM atau diberikan bukal. Jadi anaknya dimiringkan, dialirkan apa sepet 1 cc yang berisi midazolam itu ke pipinya dan ditahan di situ ya, dan sampai ketelan. Nah, dia akan diserap dan dia cukup efektif. Ada juga yang MIS bisa lewat, tapi sayangnya butuh alat khusus, MIS dispersionnya. Jadi PET 1 cc disambungkan dengan alat khusus, disuntikan ke hidung. Itu langsung ditangkap oleh nervus olfactorius dan dia bisa menghentikan kejang. Tapi alatnya itu eh, nggak umum. Jadi kita pakai yang IM aja gampang. Ini untuk yang lebih gampang dilakukan. Ya. Nah, Anda harus perhatikan di sini. Tidak ada diazepam IM. Tidak ada. Ya. Tidak ada diazepam IM. Tidak ada diazepam IM. Saya ulang 3 kali. Kenapa? Karena kalau dikasih IM, dia availabilitasnya tidak bisa ditentukan. Bisa kekurangan, bisa kelebihan. Sangat berbahaya untuk anak-anak. Jadi, sebaiknya dilakukan. Nah, setelah dilakukan pemberian IV di spam atau midazolam IM atau bekal 2 kali, masih kejang, kita tunggunya bisa 5 menit ya. Kalau masih kejang, kita bisa lakukan pemberian loading. Jadi, supaya Anda siap, saat Anda memberikan diazepam, Anda sudah harus ngeresepi phenytoin. Supaya enggak, mana, masih kencang, masih kencang. Nah, enggak pakai. Saat Anda menyuntikkan diazepam kedua, phenytoin sudah harus ada di tangan. Begitu, nanti saya jelaskan juga. Ya. Phenytoin diberikan dengan dosis 20 mg per kilo. Dilarutkan dalam NaCl, diberikan dengan kecepatan maksimal 1 mg per kilo per menit. Ya, jadi kurang lebih nanti jadinya 20 menit ya total. Maksimal dosisnya 1 gram. Jadi beratnya dianggap 50 ya. Kalau anak ada anak di berat di atas 50, tetap maksimal 1 gram dosisnya. Ya. Nah, pada beberapa rumah sakit misalnya nggak punya obat selain phenytoin, Anda bisa, kalau dia masih kejang 25 menit, Anda bisa ngasihkan phenytoin lagi dengan dosis maksimal 10 mg per kilo. Akan tapi saya yakin kalau kalau punya, kalau dia masih kejang dan punya phenobarbital, kasihkan phenobarbital. Dan sama seperti tadi, kalau Anda sudah masukkan phenytoin, Anda sudah harus punya phenobarbital di tangan. Jadi begitu phenytoinnya selesai 5 menit masih masih kejang, itu harus phenobarbital. Saya bilang ini kenapa? Karena phenytoin itu masuknya 20 menit. Itu lama sekali. Ya. Ada obat yang lebih cepat, namanya fosfenitoin, tapi kita nggak punya ya. Dia bisa diberikan dalam waktu 5 menit. Jadi bisa drip cepat. Kalau phenytoin IV ini tidak bisa. Kenapa? Selain karena dia sangat, apalagi kalau di infus perifer ya, dia ini sangat berat, pekat ya. Dia juga ada efek aritmi. Ya, hati-hati. Jadi memang secara teori, kalau Anda berikan loading phenytoin, dia harus pasang monitor. Ya, menurut saya sih kalau sudah kejang lama ya, semua harus pasang monitor. Ini jangan bingung ya, semua ABCD harus jalan. Oksigen masuk, semua nyari infus, ambil darah itu sambil apa simultan ya. Selain melakukan usaha kita untuk menghentikan kejang, dan lupa ABCD juga jalan. Ya, makanya harus tim. Oke. Nah, setelah phenytoin masuk masih kejang 5 menit, kita kasih phenobarbital loading sama dosisnya 20 mg per kilo. Ya.
Dosis maksimal juga sama 1000 miligram. Nah, yang repot adalah kalau sudah loading phenytoin dan loading phenobarbital masih kejang, itu adalah tempatnya ICU. Ya. Jadi yang dua di atas ini mungkin di VK biasa masih bisa. Jadi kalau di IGD ya, VK biasa masih bisa. Tapi yang di bawah ini sudah harus masuk ICU. Kenapa? Karena berarti total kejangnya sudah 1 jam. Itu namanya refractory SE. Status epilepticus refractor. Status epilepticus yang sudah berlangsung lebih dari 1 jam. Kalau sudah seperti ini, maka dia harus masuk obat-obat yang kelas berat, sering pump biasanya. Ya. Yang paling sering kita pakai midazolam dengan apa? Dikasih bolus dulu, dosisnya 0,1 sampai 0,2 miligram per kilo. Kemudian lanjut ke sering pump. Biasanya diberikan dengan 1 mikrogram per kilo per menit. Di sini 100 mikrogram per kilo per jam itu setara 1,6 mikrogram per kilo per menit, nggak ada masalah. Bisa dinaikkan tiap 15 menit. Nah, ini orang-orang kadang-kadang agak ragu ya. Nggak usah ragu-ragu, tiap 15 menit boleh naik. Apalagi kalau sudah di ICU ya, nggak usah ragu. Maksimal bisa 2 miligram per kilo per jam. Coba dihitung aja, kalau mikrogram per kilo per menit itu setara berapa? Setara 30. Ya, sungguh tinggi. Ya, tapi saya nggak pernah kasih. Nah, kalau masih kejang setelah dikasih midazolam, kita sudah harus masuk kasih obat anestesi. Ya. Propofol atau pentobarbital. Untuk propofol kita agak jarang ngasih. Kenapa? Karena ada propofol infusion syndrome. Sebaiknya kita ngasih pentobarbital. Kalau sudah refractory SE ini sebaiknya ada intubasi aja. Ya. Karena dia pasti akan terjadi efek samping midazolam adalah depresi nafas. Sudah hampir pasti. Ya. Kalau ini kita di apa? Di algoritma ini kita berhenti sampai di sini. Tapi ada namanya super refractory SE. Di mana dia juga dengan obat-obatan ini masih nggak mempan. Kalau sudah seperti itu, kita terpaksa memberi obat anestesi. Nggak ada pilihan lain. Sevofluran, relaksan sudah kita kasih. Sudah berarti kita mati, selesaikan semuanya. Ya, benar-benar kinerja otaknya kita stop dengan anestesi. Ya, tapi alhamdulillah sih jarang ya. Biasanya 90% itu di pre-hospital sudah berhenti. Satu. Hanya 10% yang sampai SE dan hanya separuhnya lagi yang sampai jadi refraktor SE. Jadi Anda nggak perlu khawatir. Ini angkanya hanya di bawah 5% untuk refraktori SE. Ya. Kalau tata laksananya mungkin sudah seperti itu yang untuk tata laksana controller sama akutnya. Ada slide lagi Mbak Suni? Nah, sudah selesai kan? Nah, mungkin waktunya tanya jawab ya. Ini yang penting. Jadi kan saya di pesan kalau bisa jangan lama-lama ya. Presentasinya banyak tanya jawab. Jadi, terima kasih Dr. Ulla. Baik, terima kasih banyak dokter dan juga dokter Rita untuk penjelasannya nih. Ya, cukup lumayan lengkap dokter, ini masih ada yang mau bertanya dan udah cukup lama tadi raise hand-nya. Langsung aja mungkin dari tadi yang angkat tangan siapa ya tadi ya Mas ya? Bisa diaktifkan atau mungkin dari Q&A dulu aja dok sambil menunggu. Ini ada dari Dokter Kencono Puspo Sundoro, beliau yang bertanya, selamat sore, mohon informasinya yang sering alergi Stephen Johnson syndrome selain Tegretol, carbamazepin, apalagi yang bisa digunakan di monggo dok. J, Mungkin dari jadi benar dokter sekali tadi. pertanyaannya. J, matur nuwun. Jadi emang benar sekali. Orang Southeast Asia, Asia Tenggara punya HLA 150B. Jadi pada orang-orang yang punya HLA itu, dia kalau kena beberapa jenis obat, dia bisa terjadi Stevens Johnson syndrome. Yang paling terkenal adalah carbamazepine. Nomor dua yang paling sering, lamotrigine. Dan yang ketiga, ya, phenytoin tapi jarang. Ya, jauh lebih jarang dari carbamazepine sama lamotrigine. Dua itu yang paling sering. Nah, kalau yang tadi apa untuk jenis kejang apa yang nggak bisa dipakai? Untuk apa namanya selain Tegretol dan Tegretol carbamazepin, apalagi ya dok untuk yang sering alergi Stephen Johnson syndrome? Ya, gitu. Biasanya dua jenis obat itu. Itu aja sih. Carbamazepine sama lamotrigine. Nah, tapi kita punya turunan carbamazepine yaitu oxcarbazepine. Kalau mungkin ada yang tahu mereknya Trileptal ya, saya ingat merek sorry. Itu relatif lebih aman untuk Stevens Johnson syndrome ini. Jarang sekali, jauh lebih jarang. Jadi kalau Anda punya pasien kejang vokal, tapi takut dia kena apa Stevens Johnson syndrome, bisa dikasihkan oxcarbazepine. Ya.
Terima kasih dokter Izin atas jawabannya. Mungkin dokter Rosani ingin menambahkan dok, silakan. Ya, baik. Jadi mengingat obat anti kejang itu efek sampingnya juga cukup besar, sehingga untuk rekan-rekan sejawat sekalian, pastikan dulu ini betul epilepsi atau bukan. Ya, jadi pastikan dia memang kejang. Paling mudah dengan menggunakan smartphone recording. Nah, minta orang tuanya merekam dulu. Kita edukasi. Bu, efek samping penggunaan obatnya ini cukup besar, jadi sebaiknya dipastikan dulu. Apabila di tempat sejawat tersedia alat diagnostik berupa EEG, mesin EEG, maka idealnya dirujuk untuk dilakukan EEG sebelum pasien mendapatkan obat kejang. Karena kalau sudah diberikan obat, maka dapat menekan aktivitas kejangnya. Jadi kita nggak bisa lihat lagi, ini kejangnya didapatkan gambaran EEG-nya normal, kita nggak bisa memperkirakan. Seperti itu. Jadi pastikan dulu dia memang kejang tanpa provokasi, berulang, kemudian baru diterapi. Dan prinsip untuk tata laksana epilepsi, tadi sudah dijelaskan Dokter Riza ya, bahwa kita harus idealnya adalah monoterapi dulu. Start low, go slow ya. Jadi dosisnya paling kecil dulu, selalu dalam bentuk range, mulai dari yang paling rendah, lalu dititrasi sampai mencapai efek terapeutik. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak dok atas jawabannya. Ke pertanyaan selanjutnya ya dok, izin dari dokter Nia Angela. Siang dok, izin apa boleh penjelasan yang midazolam ditahan dimiringkan pada anak untuk yang di switch berapa miligram kah dok? Didiamkan berapa lama dok? Apa bisa diulang pemberiannya? Terima kasih dok. Ya, terima kasih Mungkin tadi atas agak pertanyaan. terlalu cepat mungkin dok. Oh enggak, ini teknis memang agak susah. Jadi emang Ya, posisi yang aman, jadi safety position adalah kalau pada anak kejang adalah emang miring. Ya kenapa? Karena kita takut kalau dia tersedak. Ya, safety position sama di ACLS, ATLS semuanya kan miring. Ya, miringnya kemana itu terserah. Tapi kalau di ACLS kan miring ke kanan, nggak ada masalah mau miring kemana. Ya, nah saat posisi miring, maka pipinya kan sudah ada di posisi bawah. Maka kalau kita alirkan dari masuk ke mulut sini, dia akan mengalir ke bawah. Kita tahan selama 5 menit. Alirkan sesuai dosisnya 0,1 miligram per kilo tadi, kurang lebih. 0,2 aja bisa. Ya. Jadi misalnya naik 10 kilo, ya kasih 1 miligram dialirkan. Ya. Saya lupa midazolam itu apa persentasenya berapa. Ya nanti kan Miligram pokoknya 1 cc dok. 1 miligram 1 cc, berarti kan cuma Ya, 1 cc aja. Kan cuma 1 cc aja, tinggal dialirkan, ditahan selama 5 menit di situ. Seperti sama seperti tadi, cuma maksimal bisa diulang 1 kali. Jadi total 2 kali. Kalau sudah seperti itu, apa sudah 2 kali masih kejang, maka harus diberi loading. Deh. baik. Terima kasih banyak dok. Mungkin dari dokter Sani ada tambahan dok? sudah cukup jelas. Baik, sudah cukup ya dok ya. Baik dok. Terima kasih. Dok, ini selanjutnya yang bertanya ini kayaknya. Jadi dulu tuh saya tuh pernah pas ke saya dapat pasien ini dok. Akunya pernah epilepsi dulu saat kecil, tapi sekarang sudah sembuh. Nah, lalu dia datang lagi dengan keluhan kejang itu lagi. Kira-kira apakah memang benar ya dok epilepsi itu bisa disembuhkan? Dan sebenarnya berapa lamakah obat epilepsi itu digunakan? Gitu dok. Monggo dokter sini dulu aja. Baik, terima kasih. Jadi kalau tadi menggunakan alur terapi yang tadi, apabila sudah respon baik dengan obat, kita akan memberikan obat sampai pasien 2 tahun bebas kejang. Nah, kalau sudah 2 tahun bebas kejang, maka bisa dilakukan tapering off atau dilakukan penurunan dosis bertahan. Nah, itu istilahnya nanti epilepsi resolve. Kalau terminologi yang kita gunakan di internasional berdasarkan ILAI, epilepsinya resolve. Tapi apakah pasien ini nanti bisa mengalami kejang kembali? Bisa, gitu. Nah, persentasenya tergantung dengan dia itu tipenya tipe apa. Jadi kita 2 tahun hingga bebas kejang, lalu di tapering, itu dikatakan epilepsinya resolve. Demikian. Baik, terima kasih banyak dokter Sani. Kalau dari dokter Rita dok, mungkin bisa ditambahkan kayak kita edukasinya itu kayak gimana dok? Karena kadang kita bingung. Dok, kok balik lagi ya dok? Gitu. Jadi edukasinya sebenarnya tidak susah amat. Teman, seperti bilang aja epilepsi adalah penyakit kronis sama seperti kencing manis. Jadi emang intinya penyakitnya itu ada di dalam tubuh. Cuman kita bisa kontrol dengan obat. Dengan pemberian obat kejang, harapan kita adalah kita menstabilkan gelombang otak yang nggak normal itu,
supaya otak yang bagian normal bisa memperbaiki dirinya sendiri. Tentu saja kalau ada kelainan bentuk otak ya, atau kelainan misalnya kelainan metabolik, metabolik yang berat yang seperti di otak, kemudian kerusakan otak berat seperti cerebral palsy, atau kelainan kongenital otak, atau tumor, ya susah. Kemungkinan besar bisa sampai seumur hidup minum obat kalau pada pasien-pasien seperti itu. Jadi kalau Anda lihat pasien epilepsi kejang itu nggak usah terlalu bingung. Sama kayak pasien diabetes hiperglikemia. Ya, iya itu sakitnya memang. Jadi nggak usah bingung-bingung amat. Ya sudah, emang epilepsi kejang. Ya wes. Baik, baik. Siap, siap. Terima kasih banyak, Dok. Baik, Dok. Untuk selanjutnya nih, Dok. Ada yang bertanya terkait obat-obat anti epilepsi ini. Kira-kira efek sampingnya apa saja, Dok, yang biasanya sering digunakan? Mungkin yang dari karbamazepin atau asam valproat tersebut, Dok. Ya, pertama mungkin yang dari obat sejuta umat dulu ya, valproat ya. Valproic acid nomor satu jelas dia sayangnya ada efeknya ke liver. Ya, dia akan meningkatkan SGT, SGPT. Itu yang paling sering terjadi. Jadi sebaiknya kalau Anda emang penggunaan valproat kronis ya, semua pasien epilepsi ya maksud saya, idealnya di bulan pertama diperiksa dulu OTPT-nya. Kalau nggak naik, itu Anda bisa agak jauh, tiap 3 bulan. Nah, kalau ternyata masih normal lagi, ya sudah tiap 6 bulan, gitu aja. Kalau ternyata 1 bulan pertama, kok naik, nah itu sudah harus seperti itu. Jadi mungkin dia tidak bisa pakai valproat. Ya. Nah, itu valproat. Kemudian yang paling sering kedua, phenytoin. Phenytoin, efek samping nomor satu adalah penebalan gingiva. Jadi gusinya jadi tebal ya. Jadi kayak giginya jadi kayak tertelan oleh gusinya. Jadi kalau Anda lihat pasien sampean lihat epilepsi phenytoin kok giginya jelek, itu kemungkinan dari phenytoin. Jadi harus di stop, konsulkan dokter gigi. Kalau belum terlalu lama, dia bisa kembali seperti semula. Ya, tapi kalau sudah kelamaan ya takutnya sudah infeksi terus sudah terjadi remodeling ya itu agak berat ya, agak susah. Makanya Anda harus lihat giginya setiap bulan. Ya. Beberapa juga phenytoin mengakibatkan peningkatan fungsi liver juga, jadi sama sayangnya ya. Dia harus dicek juga. Nah, phenobarbital yang paling sering ya, ngantuk berat. Dan karena ngantuknya ini sampai dia mengganggu sekolah kalau anak-anak. Ya. Jadi pada anak usia sekolah saya nggak pernah kasih phenobarbital. Ya. Beberapa anak juga sampai perubahan perilaku gara-gara phenobarbital. Jadi dikasihnya sebaiknya sebelum usia sekolah aja. Ya. Bayi-bayi, makanya dikasihnya terutama pada bayi ya. Ada bayi di bawah 1 tahun yang phenobarbital aja, itu emang obat pilihan. Nggak ada masalah. Neonatus juga obat pilihan nomor satu masih phenobarbital hingga sekarang. Ya. Kemudian karbamazepin yang nomor satu tadi ya, karbamazepin dia rash ya. Stevens-Johnson syndrome ya. Dan jangan lupa semua efek obat kejang itu pasti ngantuk. Ya, jadi kalau lebih dari satu obat pasti ngantuknya double. Jadi kalau pada pasien-pasien Anda yang diberikan lebih dari satu macam obat, itu jangan dikasih jarak, minuman bareng aja nggak apa-apa. Kalau perawat, phenytoin masukin bareng ceplek sudah ya ngantuk tidur sekalian udah selesai. Jangan habis makan valproat, valproat sekarang 1 jam lagi phenytoin, tambah lama tidurnya dia, kelamaan ya. Ini kan langsung kasih sekali tembak, ngelok langsung selesai. Ya, itu yang 4 obat yang pertama. Ya apa 4 obat yang paling sering digunakan. Jadi menurut saya itu yang paling penting. Baik, siap. Terima kasih banyak, Dokter Risa. Dari Dokter Sani, Dok, ada tambahan mungkin, Dok? Menyambung tadi Dokter Isa menyampaikan bahwa minum obat itu sekali aja ya ini juga akan meningkatkan kepatuhan berobat dari orang tua karena anak itu sangat tergantung dari orang tuanya yang meminumkan obat. Kalau kita memberikan arahan minum obat yang sulit, misalnya pasien dapat 2 obat, phenytoin dan phenobarbital. Satunya diminum jam 6 pagi, jam 12 siang, jam 6 malam, jam 12 malam, hampir pasti obat ini tidak akan diminumkan dengan teratur. Akibatnya apa? Akibatnya si anak ini akan muncul kejang berulang dan kita mengiranya sebagai obat yang resisten obat, epilepsi kebal obat, padahal mungkin lebih dari kepatuhan berobatnya. Jadi selain mungkin ada 4 hal yang kita mesti perhatikan dalam memberikan terapi pada anak-anak epilepsi. Selain yang pertama adalah jenis kejangnya, yang kedua kita juga memperhatikan pasiennya. Pasiennya ini umur berapa?
Dia bisanya minum obat lewat apa? Bisa lewat sirup kah, atau puyer kah, atau bisa minum tablet. Kemudian pasien ini punya komorbid apa? Karena kita harus menyesuaikan dengan komorbid si anak ini. Kemudian selain itu adalah obatnya sendiri. Nah, apabila kita memberikan obat, maka kita harus memperhatikan kemungkinan efek samping yang muncul dan interaksi antar obat. Dan yang keempat ini yang perlu sekali kita perhatikan adalah ketersediaan obat. Ya, tadi kalau obatnya macam-macam mulu-mulu ya, kita sesuaikan dengan fasilitas kesehatan kita. Yang tadi 4 obat tersedia yang disampaikan oleh Dr. Riza Noviandi. Sudah itu saja yang kita kuasai, pahami dosisnya, apa side effect yang mungkin muncul itu yang akan kita gunakan sebagai senjata kita. Kalau sudah diberikan 2 obat tapi anaknya masih resisten, nah itu sudah saatnya untuk merujuk ke konsultan saraf anak supaya diagnosanya bisa lebih tepat sehingga mendapatkan terapi yang lebih sesuai. Mungkin itu tambahannya, Dok. Baik, terima kasih banyak Dokter Sani dan juga Dokter Dina. Jawabannya lengkap sekali ya. Semoga bisa jadi ilmu untuk kita semua. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Dokter Sri Anggraini, Dokter. Saat pengobatan, bila dosis obat sudah mampu mencegah kejang, apakah dosis tersebut dipertahankan atau tetap diberikan sesuai peningkatan berat badan selama 2 tahun tersebut? Setelah tidak ada bangkitan baru diturunkan. Untuk jawabannya bagaimana ya dok? Terima kasih. Mungkin dari dokter Sani dulu, boleh dok? Oke, mohon maaf. Ini dari Dokter Sri Anggraini ya. Kalau dosis obat sudah mampu mencegah kejang, apakah dosis tersebut dipertahankan? Oke, baik. Nah, kita goalnya adalah mencapai dosis terapi yang efektif. Maka kita akan mempertahankan dosis dan betul juga dok, karena ini anak-anak, maka anak-anak itu juga akan mengalami peningkatan berat badan. Jadi kalau misalkan dia masih dalam range terapi, beratnya naik dan tidak muncul kejang, boleh dosis tetap. Tapi kalau misalnya anaknya berat badannya sangat signifikan naik dan dosis obatnya sudah di bawah di range dosis terapeutik, maka idealnya kita berikan dosis yang disesuaikan. Hingga 2 tahun bebas kejang, baru di tapering off. Jadi kesepakatannya bersama adalah kalau epilepsi adalah 2 tahun bebas kejang, seperti itu. Nah, kadang-kadang sering kali begini nih, dia sudah 1,5 tahun bebas kejang, terus kejang lagi. Nah, kalau seperti ini nanti baru kita gunakan art of therapy, nggak harus sudah 1,5 tahun kejang diperpanjang lagi 2 tahun, tidak selalu seperti itu dok. Nanti kita melihat-lihat pencetus dan kondisi dari anak itu sendiri. Mungkin ada tambahan dokter Novi. Sorry. Yeah. Jadi emang tadi sudah tepat ya. Jadi emang dinaikkan sesuai dengan beratnya anaknya. Makanya kalau anak-anak seringkali kita nulisnya selain dosisnya, kita nulis setara berapa. Jadi setara itu yang penting. Jadi misalnya anak A saat dia pertama kali berobat, kita kasih valproate dosis 15 dengan beratnya 10. Nah, sebulan kemudian beratnya naik jadi 16. Kita harus naikkan juga supaya dosisnya tetap setara 10. Setara, ya anggap aja setara 10. Sorry. Nggak 15, maaf, maaf. Setara 15, seperti itu. Ya, jadi emang harus selalu disesuaikan. Karena itu kalau Anda nulis, misalnya dia berobat ke tempat lain, nah yang susah adalah kalau dia berobatnya ke tempat lain, nah itu susah. Ya, jadi kadang-kadang kalau pindah tempat, ya loss of follow up atau apa, ya balik lagi. Jadi begitu kontrol loh. Dosisnya kok sudah di bawah dosis terapi. Nah, itu sudah harus hati-hati ya. Kalau dia pas nggak kejang nggak apa-apa. Tapi ternyata dengan peningkatan berat badan jadi kejang lebih sering, nah itu sayangnya kan ya kita juga sayangnya ada tanggung jawab ya. Jadi Anda harus hati-hati untuk anak. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak jawabannya Dokter Ida dan Dokter Sani. Dok, ini ada pertanyaan lagi dok. Kira-kira peran stimulasi saraf vagus pada epilepsi ini apa ya dok ya? Peran stimulasi saraf vagus dokter. Vagal nerve Kalau nggak stimulation salah ya tuh ada. berarti ya. Iya, Ya, kalau nggak salah kayak ya. ada yang apa ya dok? Gini, Kayak ya, ya, saya treatment-treatment. ngerti, saya ngerti. Jadi gini, stimulasi nervus vagus sendiri memang termasuk salah satu, ya. Tapi kalau di setting akut itu serem banget. Anda tahu cara merangsang nervus vagus? Disemprot air dingin ke mukanya. Kalau Anda lagi kejang, Anda mau nyemprot air dingin ke mukanya, nah itu ya janganlah. Atau ini menekan baru reseptor yang di leher ini itu agak beresiko dan responnya kadang-kadang nggak sesuai. Nah, tapi untuk controller
tepat sekali. Jadi pada beberapa kejang epilepsi resisten obat, ada namanya pemasangan alat untuk vagal nerve stimulation. FVNS namanya. Ya. VNS itu nanti alatnya dipasang di otak, kemudian tombolnya nanti ada sekitar leher sini. Jadi kalau dia kejang, dipencet di sini. Itu biasanya bisa membantu mengurangi kejangnya. Ya. Cuman alatnya harganya 300 sampai 500 juta. Masangnya 100 juta. Belum rumah sakitnya mungkin 100 juta sendiri lagi. Jadi ya setengah miliar lebih lah. Jadi ya itu ya. Jadi oh, ada bisa pasang di Surabaya pun bisa. Cuman harus ke swasta kayaknya ya. Mohon maaf, nggak ditanggung BPJS. Ya, bisa benar. Jadi kalau VNS yang untuk controller memang ada. Tapi hanya dibatasi hanya untuk yang epilepsi resisten obat. Kalau untuk awal-awal epilepsi tidak pernah kita kasihkan. Ya. Baik, baik. Baik, Dok. Untuk dikatakan resistensi obat itu seperti apa ya, Dok, per definisi? Mungkin Dokter Sani boleh, Dokter Ya. Iza boleh. Monggo, Dok. Oke, baik. Epilepsi resisten obat atau istilah lainnya yang sering kita gunakan adalah intractable epilepsy. Ya, itu kalau misalkan pasien sudah mendapatkan dua jenis obat anti kejang dengan dosis terapeutik diminumkan dengan rutin, tapi masih muncul kejang. Nah, kalau dari guideline-nya dua obat anti epilepsi ya, sudah pas dosisnya, sudah diminum rutin, tapi masih kejang. Nah, kalau seperti ini, maka kita akan melihat lagi. Satu, itu betul kejang apa enggak? Jangan-jangan bukan kejang. Ada kan gerakan Korea. Nah, Korea seperti pada demam rema akut, dipikir kejang, ternyata bukan. Atau mungkin yang lain, atau mungkin bentuk-bentukan yang lain. Kemudian kalau misalkan pasien sudah dapat dua obat tidak respon, maka tadi dipastikan dia betul kejang atau enggak, atau terapinya sudah sesuai atau tidak. Jangan-jangan kejang absans, tapi kita berikan obat yang dapat memperberat kejang, atau kejang apa kita berikan yang memperberat itu tadi. Nah, jadi perlu dilakukan reassessment ulang. Jadi dilihat klinisnya pasien, bentuk kejangnya seperti apa, dipastikan dengan EEG. Bila perlu kita gunakan neuroimaging, ya dilakukan pemeriksaan. Kalau untuk epilepsi pilihannya adalah MRI karena bisa memberikan gambaran yang lebih jelas dari otak. Kalau CT scan tidak menampakkan, tapi kita pakai dalam setting akut ya, misalkan status epileptikus kejang terus, pasien baru datang di IGD itu dapat diberikan CT scan. Gitu. Nah, kalau sudah dua obat tadi sudah pas dosisnya, sudah diberikan dengan cukup tapi masih kejang, maka kita bisa menggunakan alternatif terapi lain selain obat yang ada tersedia di rumah sakit ditanggung oleh BPJS. Kalau VNS tadi kan tidak ya dok ya. Kalau yang tersedia di BPJS itu alternatifnya ada dengan diet khusus, namanya diet ketogenik. Nah, diet ketogenik tidak untuk yang berdiet-diet pengen langsing saja, tapi juga bisa dipakai untuk epilepsi atau bedah epilepsi. Nah, tapi bedah epilepsi ini hati-hati. Tidak semua epilepsi bisa dilakukan bedah epilepsi. Mungkin dari saya itu, Dr. Novi mungkin ada tambahan. Oh, enggak, sudah. Ya, cuman detailnya aja kok diet ketogenik itu jangan disamain diet ketogeniknya orang-orang ya. Beda menunya ya. Jadi memang benar ada yang namanya modified Atkins diet itu seperti yang orang-orang itu. Tapi kalau seperti itu sayangnya efektivitasnya tidak terlalu tinggi. Memang susah diet ketogenik. Saya beritahu aja diet ketogenik itu susah sekali. Karena butuh determinasi bukan cuma dari orang tua tapi dari anaknya juga. Kalau anaknya nggak mau makan dan nggak lancar, efektivitasnya turun jauh. Nah, kemudian untuk bedah epilepsi hanya kita batasi untuk yang terutama fokus kejangnya sudah terketemu. Jadi biasanya kejangnya kejang vokal. Untuk pasien dengan kejang general umumnya bisa dilakukan, akan tapi efektivitasnya tidak akan setinggi kejang vokal yang diketahui fokus kejangnya. Gimana cara kita mengetahui fokus kejangnya ya? Itu harus ada kesesuaian antara EEG-nya, terutama EEG iktal ya. EEG iktal adalah EEG saat dia kejang. Jadi percayalah, saya kalau pas EEG pasiennya kejang, saya senang sekali. Makanya itu jadi kejam ya mungkin yang dengarnya. Tapi kalau dia pas EEG dia kejang, saya tambah senang. Kenapa? Tambah kita tahu sakitnya dari mana. Ya. Kemudian sesuai dengan MRI-nya. Kemudian kalau misalnya ada spek atau PET scan, maka areanya hipometabolik. Jadi area kejang itu biasanya hipometabolik. Itu bisa dari tiga itu bisa kita satukan, biasanya sesuai dengan lokasinya di mana.
maka kita bisa asesikan untuk kemungkinan suatu terapi bedah epilepsi. Jangan khawatir, Surabaya termasuk bedah epilepsi yang diakui di dunia. Surabaya dan Semarang itu termasuk yang terbaik di Indonesia. Anda nggak perlu khawatir. Kalau ada bedah epilepsi kita itu termasuk yang terbaik. Ya. Nih, teman dokter. Baik, terima kasih banyak dok. Mungkin ini terakhir dok, pesan-pesan untuk saya seperti saya nih dok, dokter umum. Kadang itu masih takut menghadapi kejang. Gimana dok, pesannya dok? Ya, Biar kita tuh kadang kalau panik ini, dok, kalau ada oh pasien ya tuh ya, langsung, aduh depan gimana nih? sayangnya sih itu ya kuncinya. Jadi saya tidak bisa memberikan banyak ya. Nomor satu itu sama semua saya bilang ini nih. Nomor satu itu kuncinya cuma satu emang. Jangan panik. Ya, ingatkan pada Anda, selalu ingat bahwa panik tidak sama dengan cepat. Anda lebih panik tidak berarti lebih cepat. Ya, Anda dokter, Anda pasti ketua tim. Ketua tim harus yang paling tenang. Ketua tim harus yang paling bisa mikir. Anda nggak boleh nyalahin orang lain sudah. Itu tanggung jawab Anda. Jadi Anda harus tahu. Nah, gimana caranya ya? Gampang ya. Kita pertama-tama desensitasi dulu. Anda lihat video-video kejang di apa? YouTube bisa. Paling nggak paling nggak tahu penelitian laba kejang seperti ini. Tata laksananya seperti apa. Paling nggak kalau Anda tahu secara teori seperti apa, Anda paling nggak bisa mengurangi lah kepanikan saat melihat. Kok kan timbang Anda belum pernah lihat sama sekali, baik video langsung atau nggak langsung, mendingan Anda pernah lihat secara nggak langsung. Paling nggak pernah mengurangi kepanikan saat ada barangnya. Ya. Nah, kalau Anda sudah nggak panik, ya udah gampang. Sudah dilakukan tata laksana seperti tadi. ABC ditambah simultan dengan penghentian kejang. Ya. Jadi kalau udah seperti itu, kuncinya ya apa ya? Gampang dan susah. Jangan panik, sudah itu aja. Mungkin dokter Seni ada tambahan. Baik, terima kasih dokter Riza. Dokter Sani, silakan dok. Ya, pesannya udah bener banget, tapi ngomong tidak semudah praktek ya dok ya. Kalau di IGD, tapi kalau teman-teman dokter rasanya kalau ABC itu udah di luar kepala ya. Jadi itu dulu baru cari diazepam. Jangan cari diazepamnya dulu, tapi anaknya dibiarkan kejang dalam gendongan orang tua yang juga panik gitu. Jadi pastikan RW bebas, bisa berikan oksigenasi, panggil bantuan untuk berikan diazepam. Sangat mudah, dosisnya juga sangat mudah. Itu. Pertama adalah terminasi the seizure, terminate the seizure agar si anak ini tidak menjadi status epileptikus, baru kita memikirkan rumatan jangka panjang dan hal-hal yang lain. Jadi ya tetap tenang, karena kita harus menenangkan diri sendiri sebelum menenangkan orang tua pasien gitu. Oke, kayaknya cukup sekian dok. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak dok. Dok, satu pertanyaan terakhir ya dok. Kasihan kalau nggak terjawab ini. Jadi ada yang bertanya dok, jika pasien sudah dikembalikan ke FKTP, untuk persiapan berarti kita harus menghitung kesetaraan untuk dosisnya kah dok? Dan bila sudah 2 tahun bebas kejang, kita rujuk kembali untuk tapering off atau bagaimana? Terima kasih dok. FKTP itu. Vaskes tingkat Vaskes puskesmas. Oh, fasilitas kesehatan tingkat pertama. Sorry. Iya. Saya kira fotokopi. Oh, gitu, fotokopi. Apanya di fotokopi? Oh, maksudnya fasilitas kesehatan tingkat pertama. Ya. Jadi benar tadi ya. Jadi sesuaikan dosisnya, sesuai benar. Ini makanya agak susah ya. Jadi kalau pindah sakit, pasti loss. Makanya kalau di kita emang pasien sebaiknya punya catatan sendiri. Ya. Jadi kita kasih catatan ke pasiennya bahwa dosisnya anak terakhir itu seperti ini. Idealnya seperti itu. Kita lakukan seperti itu. Tapi harus diingat bahwa itu merupakan sebenarnya emang harus disimpan orang tuanya. Jadi tetap nggak boleh ditunjukkan ke siapa. Hanya ditunjukkan untuk tenaga medis saja. Ya. Jadi catatan itu sangat membantu, apalagi tentang dosis itu. Jadi kita bisa tulis. Kalau misalnya saya sendiri kalau di rumah sakit Dr. Sutomo, kalau sudah emang dia terkontrol baik, saya selalu rujuk balik. Nggak pernah kita simpan apalagi cuma stabil dengan satu obat, tidak pernah kita minta kontrol di Sutomo. Kita langsung kembalikan ke tempat perujuk. Jadi, dan kita pasti kasih catatan bahwa dia dosis terakhirnya setara segini. Dilanjutkan 2 tahun bebas kejang. Seperti itu. Dan tiap tahun, kalau bisa EEG. Sutomo. Jadi kita cuma minta kontrol setahun sekali aja ke Sutomo. Jadi, mungkin dokter Suni ada tambahan? Cukup, cukup dok. Baik. Semoga menjawab ya dok. Terima kasih banyak dokter Riza dan dokter Sani. Ini udah jam 4, nggak terasa diskusinya.
seru. Karena jujur saya sendiri masih kadang suka deg-degan dok kalau ngadepin pasien-pasien dengan kejang. Waduh panik ini diapain ya? Padahal udah tahu, sebenarnya udah tahu. Cuman kayak kadang, aduh udah ngeblank semua. Jadi mungkin memang itu pesannya untuk saya sendiri harus harus ini dok harus pede terus harus sabar juga. Baik, mungkin karena sudah pukul 4, terima kasih banyak sekali lagi kami ucapkan kepada Dokter Sani, kepada Dokter Riza atas waktunya, atas sedekah ilmunya. Semoga apa yang sudah di-sharingkan pada sore hari ini dapat menjadi amal jariah dan bermanfaat untuk kita semua. Saya kembalikan kepada Dokter Charles. Terima kasih Dokter Ula untuk pembahasan yang hari ini sungguh bagus sekali. Jadi memang kejang itu nggak di ibu hamil, nggak di anak-anak, memang cukup menegangkan. Terima kasih Dokter Suni, terima kasih Dokter Riza untuk sudah memberikan sedekah ilmu pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman kita di fase ke-1. Dan terima kasih juga pada 500 pendaftar acara dolan hari ini. Dan untuk mengingatkan bahwa minggu depan, bulan depan, kita sudah masuk ke bulan terbaru. Pada bulan terbaru ini kami telah mempersiapkan untuk 4 perhimpunan. Yang pertama Perhimpunan Dokter Ahli Anestesi dan Terapi Intensif Indonesia. Yang kedua Perhimpunan dari Dokter Spesialis Saraf Indonesia. Yang ketiga Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia. Dan keempat Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam Indonesia. Kami mengundang seluruh dokter-dokter untuk hadir dan mengikuti kembali acara dolan ini. Dan mohon dilihat target pesertanya ya dokter. Karena kalau tidak sesuai dengan target pesertanya, biasanya tidak akan mendapatkan SKP. Jadi izin untuk memperhatikan kembali target peserta pada setiap acara di flyernya. Sekali lagi terima kasih Dokter Ula, Dokter Risa. Mohon maaf apabila kami ada kesalahan. Semoga kami bisa memperbaiki lagi ke depannya. Terima kasih dan sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak dok. Dokter. Lanjut ya.